Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Sosiologi Hukum Islam yaitu Pak Wawan dan kepada teman-teman semua yang telah memberikan kesempatan untuk saya menganalisis tentang jual beli senjata dalam game online. Menurut fikih muamalah, transaksi jual beli terjadi adanya kehendak antara kedua pihak atau lebih untuk memindahkan suatu harta atau benda dengan cara tukar menukar, yaitu menyerahkan barang yang diperjualbelikan dan menerima harga sebagai imbalan dari penyerahan barang tersebut dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh fikih muamalah. Di dalam transaksi jual beli tidak terlepas dari beberapa syarat dan rukun yang perlu sebagai peraturan dalam bertransaksi jual beli, sehingga transaksi tersebut menjadi sah sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian. Sedangkan transaksi jual beli dalam Islam telah ditentukan oleh para kalangan ulama dengan mengacu kepada nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syarat dan rukun jual beli merupakan pokok ulama yang perlu diketahui dan diterapkan agar para pihak penjual dan pembeli tidak terjerumus dalam transaksi yang dilarang oleh syariat, sehingga dalam transaksi jual beli terjalin suatu transaksi yang memenuhi syariat. Dalam menjalankan jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut tidak sah atau haram. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4. Yang pertama yaitu penjual. Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya dan sehat akalnya. Yang kedua yaitu pembeli. Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli. Yang ketiga yaitu barang yang dijual. Barang yang dijual harus merupakan yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya. Yang keempat yaitu ikrar atau akad. Penyerahan ijab dan penerimaan qabul, perkataan atau ijab qabul dengan perbuatan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan, dan berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dari fakta inilah maka transaksi jual beli yang ada dalam game online hukumnya haram karena proses transaksinya kurang jelas, baik dari segi akad, cara penentuan harga, proses penyerahan barang pun dari aspek kepemilikan barang yang sesungguhnya bahwa transaksi jual beli yang mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan itu dilarang karena hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis dari Abu Hurairah yang berkata artinya Rasulullah SAW melarang bai'ul haat dan bai'ul gharar, menjual barang yang ada unsur penipuan. Mengenai hak kepemilikan barang dalam pemakaian game online, kebanyakannya bukan milik pribadi orang yang menjual ataupun pembeli, karena pada hakikatnya barang tersebut milik game master atau pemilik game tersebut. Jadi, para pemain hanya memiliki hak kepemilikan yang sifatnya sementara, dan hal itu berlaku ketika seseorang memainkan permainan tersebut. Ketika dalam dunia yang sebenarnya tidak ada hak kepemilikan sama sekali, para pemain hanya diberi hak guna atau hak untuk memakai permainan tersebut, bukan hak untuk memiliki benda itu seutuhnya. Jadi dari sini jelas ya bahwa jual beli yang ada dalam game online hukumnya tidak boleh atau haram karena ada salah satu unsur jual beli yang tidak terpenuhi. Mudah-mudahan penjelasan dari saya dapat dimengerti dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.